Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto, berita-berita terbaru dan apa yang harus kita perhatikan juga. Berikut juga dengan nanti kita akan bahas analisa teknikal untuk Bitcoin, karena sudah beberapa hari kita belum bahas Bitcoin. Jadi di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang Bitcoin. Dan kalau misalnya teman-teman suka video update seperti ini, mungkin bisa bantu share videonya, like, ataupun subscribe, ataupun komen juga ya. Dan kita akan langsung masuk aja seperti biasa ke dalam pembahasan market dulu. Kita lihat keadaan market hari ini bagaimana. Hari ini sebenarnya relatif lebih ke arah sideways ya. Kita naik sekitar 0,85%, jadi sideways-nya cukup positif. Dan beberapa altcoin ini sudah mulai sedikit performing. Di beberapa video sebelumnya kita juga ada sempat bilang tentang altcoin season. Dan di sini kita merasakan mungkin beberapa altcoin memang cukup performing atau ada kenaikan yang cukup signifikan lah ya. Kita coba lihat selama 24 jam terakhir ada siapa saja, ada EOST ya, naik 39%, Zilliqa naik 21%. Ini baru kita bahas juga di sini video Zilliqa ya. Ada Scale Network, GMT, dan ada Solana, T-Fuel dan lain-lain. Jadi banyak yang mengalami kenaikan. Penurunan bagaimana? Masih ada juga beberapa mengalami penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Ini Chiliz turun 7%, tapi rata-rata mungkin hanya sekitar 1-2% saja. Untuk Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed di area neutral. Jadi kita kemarin sedikit greedy, sekarang kita kembali lagi ke level neutral ya. Nah, sebelum kita akan bahas berita, seperti biasa ini saya lagi ada promo gitu ya. Ini toko kripto lagi ada promosi. Jadi mungkin ini buat teman-teman biar nggak ketinggalan info juga, saya akan announce juga di sini di mana TKO ini lagi ada anniversary gitu, TKOversary. Dan akan ada giveaway sekitar lebih dari 1 miliar. Dan mungkin kalau teman-teman yang mau mengambil kesempatan mumpung lagi ada promo mungkin bisa gitu ya. Saya akan mention dulu beberapa halnya di sini. Untuk 20.000 pengguna baru pertama yang sudah terverifikasi. Jadi kalau teman-teman yang belum download TKO, mungkin ini waktunya untuk daftar TKO juga gitu. Jadi daftar, mungkin bisa pakai link saya juga ya. Nanti saya taruh di deskripsi link untuk TKO. Daftar, terus KYC. KYC ini pendaftaran menggunakan kartu identitas dan lain-lain gitu ya. Lalu nih teman-teman langsung mendapatkan gratis 2 TKO. Ini free, nanti akan dapat sendiri. Nah, lalu ada beberapa hal lagi. Yang pertama adalah kalau misalnya teman-teman yang daftar dari tanggal 28 Maret sampai 7 April ya, dan teman-teman membeli TKO senilai dengan $100, nanti akan mendapatkan tambahan TKO, yaitu 3 TKO. Untuk sekarang 1 TKO ini di harga mungkin sekitar $1 gitu ya. Lalu tanggal 28 Maret hampir sama juga. Ini kalau teman-teman beli TKO senilai $150, ini akan mendapatkan 1 tiket undian gitu, ditambah 3 TKO-nya. Nah, undiannya ini juga cukup menarik dan cukup besar sih ya. First winner dapat $1.000, second winner dapat $800, third winner dapat $600, dan ini cara ikutnya gampang, cuma hanya harus KYC dan beli TKO gitu ya. Ataupun kalau teman-teman nggak mau beli, hanya mendaftar saja, ini sudah mendapatkan 2 TKO, itu udah sangat-sangat cukup menguntungkan lah gitu ya. Tapi kembali lagi nanti teman-teman baca syarat dan ketentuannya juga. Di sini hadiah akan distribusikan maksimal 1 bulan ya setelah program berakhir. Jadi ya ini teman-teman bisa baca, nanti mungkin saya linkin juga ininya, artikelnya di deskripsi. Dan kita masuk sekarang ke dalam beritanya gitu ya. Nah, berita untuk sekarang yang akan menarik ini dari OpenSea. Mungkin teman-teman familiar dengan OpenSea, the largest NFT marketplace. Jadi ini adalah tempat untuk jual beli NFT gitu. Dan secretnya apa? Secretnya adalah kapan sih OpenSea ini akan open untuk jaringan Solana. Jadi ini adalah NFT yang diperdagangkan di Solana. Dan tadi teman-teman mungkin bisa lihat di dalam trailernya sendiri. Ini ada tulisan, mungkin kita agak sedikit flashback ya di sini. Solana gitu ya, OpenSea, lalu dia tulisan April 2022. Nah, artinya apa? Artinya NFT yang sebelumnya tidak bisa diperdagangkan di OpenSea, sekarang ini sudah bisa. Dan secara tidak langsung akan banyak orang-orang gitu ya yang cukup suka dengan NFT akan mulai membeli NFT Solana. Makanya kalau teman-teman perhatikan, ini Solana sudah mulai mengalami kenaikan sedikit gitu ya. Kita Solana ini sudah naik sekitar bahkan 13% hari ini ya, sudah naik ya. Ini mungkin salah satunya dari OpenSea, dan saya rasa ini Solana mungkin akan cukup performing juga di bulan April, jadi bisa teman-teman perhatikan gitu ya. Itu untuk Solana, nanti kita bahas teknikalnya juga kalau teman-teman yang penasaran. Lalu selanjutnya ini dari James Lavish, ini akan cukup menarik juga ya. Kita baca dulu. When Apple announced that it has integrated Bitcoin into Apple Pay, are you still going to insist it's going to zero?
Nah, kenapa dia berbicara tentang Apple? Ini ada hubungan dengan Apple dan hubungan dengan Bitcoin. Jadi, beberapa hari yang lalu ini sempat beredar rumor di mana Apple ini akan menerima Bitcoin untuk payment di Apple Pay-nya dia. Dan ini masih rumor gitu ya, belum berita yang official gitu. Tapi orang-orang sudah melihat kemungkinan besar ini bakal terjadi karena sudah ada orang yang sneak peek dan lain-lain gitu. Contohnya sneak peeknya ini dari Bitcoin Archive sendiri, di mana Apple's new Bitcoin logos. Jadi ini untuk logo Bitcoin nanti mungkin di dalam OS-nya gitu, operating system-nya, ataupun mungkin di iPhone ataupun di iPad. Jadi ini untuk Apple-nya, jadi sudah ada beberapa sneak peek, dan mungkin kalau berdasarkan teorinya juga, mungkin ini akan di-announce di event Bitcoin. Dan mungkin teman-teman harus familiar juga, Bitcoin ini akan ada event di tanggal April 6-9 gitu. Ini Bitcoin 2022. Setiap tahun Bitcoin akan mengadakan event, dan untuk event kali ini di Miami Beach gitu ya, di April 6-9. Dan event ini memang bisa dibilang event terbesar Bitcoin sih biasanya di selama tahun ini gitu ya. Dan kita lihat dulu dari speaker-speakernya sendiri, ini cukup banyak orang terkenal gitu ya. Ada Yeonmi Park, Savidan Amos, dia adalah bisa dibilang author gitu ya, penulis buku Bitcoin Standard, Nayib Bukele, presiden dari El Salvador, dan lain-lain, investor, bahkan artis-artis juga semua masuk, developer gitu. Jadi ini akan cukup lengkap dan banyak sekali tokoh-tokohnya, speaker-speakernya lah bisa dibilang ya. Dan untuk masuk ke dalam Bitcoin 2022 sendiri bukan cukup murah gitu. Kalau kita perhatikan secara general admission atau tiketnya sendiri cukup lumayan gitu. Kita lihat di sini tiketnya ada $999. Ini biasanya orang beli yang ini gitu ya, yang general admission pass. Jadi sekitar $1.000, lalu ada industry pass juga sekitar $2.400, bahkan dia ada well pass gitu, ini $17.000. Dan ini ya kembali lagi, ini bisa pay with dollars maupun pay with Bitcoin, jadi ada option. Bahkan yang kalau pay with Bitcoin ini ada diskon sekitar 30%. Jadi ini yang bikin orang cukup menarik ya. Jadi ini kita akan menunggu, nanti mungkin akan ada pengumuman-pengumuman juga pada saat conference ini. Dan biasanya juga sebenarnya pada saat conference ini suatu aset itu biasanya juga bisa mengalami penurunan gitu. Jadi ini akan menarik juga kalau ternyata Bitcoin ada conference di tanggal April 6-9. Kira-kira begitu. Kita lihat juga sekarang untuk data sendiri dari on-chain data. Ini dari si Will Clementi. Di sini dia ada bahas tentang illiquid supply. Jadi ini adalah jumlah supply yang beredar di Bitcoin yang illiquid. Jadi nggak liquid lah bisa dibilang. Jadi karena orang-orang ini lebih memilih Bitcoin untuk hold untuk long term. Dan memang ini kita bisa lihat dari secara datanya sendiri, di mana illiquid supply-nya makin lama makin naik, makin lama makin tinggi. Artinya memang orang membeli Bitcoin khususnya ini berfokus untuk long term holder gitu ya, dan untuk store of value ya, untuk invest lah bisa dibilang. Jadi itu untuk datanya, penjelasan dari data sendiri. Kita akan masuk juga sekarang ke dalam analisa teknikalnya. Tapi kembali lagi, kalau disclaimer on juga teman-teman, karena ini non-financial advice dan semua keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan review sedikit untuk Bitcoin. Untuk sekarang Bitcoin berada di level 47.200 ya, bisa kita perhatikan. Dan ini kita bisa perhatikan sebenarnya selama beberapa hari ini ya. Kita lihat selama 2-3 hari ini Bitcoin relatif sideways, tidak terlalu mengalami kenaikan, hanya sideways mungkin di area 46 sampai 47-an gitu ya. Dan altcoin justru yang cukup performing. Jadi mungkin seharusnya Bitcoin dominance-nya ini akan mengalami sedikit penurunan. Itu untuk Bitcoin dominance-nya. Dan kita lihat juga kalau sekarang resisten berikutnya yang kuat untuk Bitcoin, saya langsung mention dulu, itu mungkin di area ini, di kotak warna putih ini gitu ya. Ini di area 52.200 sampai 53.000. Ini sebelumnya cukup kuat. Teman-teman bisa perhatikan ini ada resisten di sini. Sempat ada resisten. Bahkan kalau kita tarik mungkin ya di sini, kita tarik ke ujung sini, bisa kita perhatikan juga ini cukup kuat sekali resisten, support di sini ada support gitu. Jadi ini akan menjadi level berikutnya untuk Bitcoin. Dan saya sebenarnya cukup optimis gitu. Untuk sekarang mungkin masih cukup optimis untuk Bitcoin, mungkin ada potensi untuk mengalami penguatan sampai ke level 5253 dengan keadaan atau price action sekarang. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah kita akan mengalami koreksi dalam waktu dekat atau tidak gitu. Apakah kita akan langsung naik aja ke atas terus, atau kita ternyata akan mengalami koreksi baru kita kembali mengalami kenaikan. Nah, di sini kita akan bahas beberapa skenario juga. Kita mungkin lihat dari skenario yang pertama, skenario yang cukup bullish gitu ya. Skenario cukup bullish. Ini kita bisa perhatikan kalau berdasarkan history lagi, biasanya pada saat Bitcoin ini bisa dibilang ini kan dari downtrend,
terus dia agak sedikit sideways, lalu ini langsung mengalami sedikit kenaikan seperti uptrend gitu ya. Dan kalau secara histori pada saat pergantian tren seperti ini, kita lihat nih, ini di tanggal Januari awal tahun lalu ya, 2021. Ini kenaikan Bitcoin cukup signifikan, hanya dalam beberapa hari saja dia naik sekitar 55% gitu ya. Jadi bukan yang nggak mungkin untuk Bitcoin tiba-tiba naik terus gitu, nggak ada rem sama sekali. Lalu kita lihat juga beberapa skenario berikutnya, ini di bulan Juli, di mana dia mengalami kenaikan sekitar 43%. Ini lagi-lagi juga cukup signifikan sekali kenaikannya ya. Lalu ini di bulan September, juga naiknya juga cepat, hanya dalam beberapa hari naik 64%. Dan ini bisa dibilang nggak ada break sama sekali, naik gitu. Candle merahnya atau koreksi yang panjangnya itu sangat sedikit gitu ya. Dan yang terakhir ini yang kita alami sekarang. Tapi ini kita lihat nih, kalau kita ukur dari bottom, mungkin kita ukur dari sini ya, dari bottom ke atas, ini level 41%. Jadi sebenarnya hampir sama dengan beberapa kasus sebelumnya. Bahkan ini paling kecil sih, 55%, 43%, 64, ini 41. Jadi kalau ditanya apakah Bitcoin bisa naik terus tanpa koreksi sampai ke 52, 53, mungkin bisa. Tapi teman-teman harus perhatikan juga, sekarang secara makronya sebenarnya uncertainty-nya atau ketidakjelasannya lebih tinggi gitu ya. Tapi ini salah satu reason-nya. Jadi ada possibility, ada kemungkinan. Dan selanjutnya saya mungkin lihat juga dari ini. Kita mungkin lihat dari candle 4 jam ya. Kalau dari candle 4 jam sendiri bisa kita perhatikan sebenarnya kenaikannya Bitcoin ini juga cukup healthy. Walaupun dia naik terus, tapi kalau kita lihat dari candle kecilnya gitu ya, kita tarik garis ke sini. Ini memang bisa dibilang dia mengalami uptrend gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia naik, mengalami koreksi, naik, koreksi, dan koreksi ini ada di uptrend garis yang warna kuning ini, naik, koreksi, naik, sedikit sideways ya di sini, terus ada pump lagi, lalu ini sedikit sideways. Dan ini kita bisa perhatikan kalau secara kita zoom lagi ya, selama beberapa jam terakhir nih, pada saat kita di level ini, kita di level kotak warna ini nih, mungkin kita kasih, nah ini, selama kita berada di level ini sebenarnya pressure-nya cukup kuat sih untuk Bitcoin, bisa kita perhatikan. Tapi ini sepertinya Bitcoin bisa mengalami ada penahanan lah, bisa kita bilang. Ini di exponential moving average-nya juga. Jadi kalau untuk sekarang mungkin support untuk Bitcoin secara short term-nya ya, ini secara time frame kecilnya, ini mungkin di sekitar level 46.800-an. Karena kita bisa lihat ini selama beberapa hari terakhir ini agak susah ditembus untuk Bitcoin turun ke dalam level 46.000. Jadi ini cukup bagus, artinya demand Bitcoin ini ada gitu ya. Itu untuk Bitcoin. Lalu kita lihat juga mungkin secara one day-nya, kita lihat secara time frame bearish-nya istilahnya ya. Kita lihat bearish-nya bagaimana penurunannya. Sebenarnya bukan bearish banget. Kita lihat dari sini, kita lihat dari Fibonacci-nya di sini, kita tarik dari swing high-nya ke swing low ya. Kita lihat dari sini ya, ke swing low, dari swing high-nya yang sebelumnya, all time high ke swing low. Nah, level yang sekarang kita berada gitu, kita di level 47 ribuan ya. Kita lihat di sini, ini menjadi level Fibonacci 0,5. Dan level Fibonacci 0,5 ini bisa dibilang salah satu level yang cukup kuat, hampir sama seperti yang golden ratio 0,618 gitu. Jadi ini bisa teman-teman perhatikan, apakah kita ada potensi koreksi juga? Sebenarnya mungkin ada, karena ada kemungkinan untuk dia ke reject di resisten kuat 0,5. Tapi mungkin kalau dengan momentum seperti ini, saya rasa saya mungkin akan sedikit condong untuk ke lebih yang bullish skenario-nya. Dan mungkin beberapa hari ke depan kita bisa lihat Bitcoin untuk breakout. Dan mungkin ya target selanjutnya hampir sama seperti kita bilang, itu adalah di level golden ratio-nya dia juga ya, di level 5253 lah, di level ini gitu ya. Ini persis di 0,618 golden ratio-nya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan beberapa level ini. Bahkan kalau misalnya Bitcoin turun, ya Bitcoin turun seperti ini, saya rasa mungkin di level 44.000 ini akan cukup bisa menahan dan mungkin opportunity untuk teman-teman buy the dip lah, atau membeli pada saat dia koreksi. Itu untuk Bitcoin. Dan kita review sedikit juga untuk Solana ya, Solana USDT. Tadi kita sedikit bahas. Untuk teknikal Solana bagaimana? Karena Solana ini akan cukup berpotensi di bulan April. Secara teknikal dia cukup bagus, dia breakout, dan bahkan sekarang ini sudah sedikit ada konfirmasi di mana dia mulai crossing ya. Teman-teman lihat di sini exponential moving average-nya crossing. Jadi tanda-tanda mungkin dia bisa melanjutkan leg up-nya dulu. Karena dia sudah bisa dibilang terkoreksi cukup lama juga sih. Ini dari bulan November awal ya. November awal hype-nya sedikit menurun dan mungkin hype-nya ini akan sedikit naik. Untuk level belinya di berapa? Untuk level beli untuk sekarang mungkin yang kalau mau beli on support nggak mau terlalu FOMO,
mungkin di warna ini gitu ya. Ini di sekitar 116-119 dolar gitu. Ini akan cukup murah sih sebenarnya kalau dengan keadaan sekarang ya untuk Solana sendiri. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau lihat dengan harga sekarang sebenarnya juga masih oke sih, tapi ini untuk teman-teman mungkin invest atau swing trade ya di harga sekarang. Ya jadi tergantung teman-teman kira-kira investor atau trader juga. Untuk target di mana target secara short term mungkin di sekitar level 135 dolar. Ini secara short term ya. Resisten berikutnya sebelumnya menjadi support di sini, mungkin akan menjadi resisten. Tapi mungkin kalau resisten yang kuat saya rasa ini mungkin di level 170-an, jadi di atas ini. Jadi kalau secara tradingnya, kalau misalnya dari harga sekarang mungkin masih ada potensi sekitar 34%-an, 34-35%. Tapi kembali lagi teman-teman harus risk management dan money management juga. Jadi kira-kira itu untuk review Bitcoin, market crypto, dan juga Solana. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.